بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini kita akan mengkaji kitab Irsyadul Ibad. Kita akan membaca kitab Irsyadul Ibad pada bab kelebihan atau keistimewaan salat fardu. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala: Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang-orang yang beriman kitaban mawquta, sudah tertulis, sudah ditentukan, adalah ibadah wajib yang sudah ditentukan waktu. Kitaban mawquta ay muqaddaran waqtuha, yaitu yang mana salat yang telah diwajibkan, yang sudah ditentukan waktunya, fala tu'akhiru an, maka jangan sekali-kali untuk lalai dari waktunya atau mengakhirkan waktunya. Jadi salat itu, salat yang sudah ditentukan, salat yang sudah diwajibkan, salat yang 5 waktu itu sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak salat yang 5 waktu itu bukan harus menggunakan semua waktu, akan tetapi waktunya sudah ditentukan. Jadi artinya ada waktu kita melaksanakan atau mengerjakan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi tidak banyak waktu yang akan kita habiskan untuk melaksanakan salat yang 5 waktu. Salat subuh sudah ada waktunya, salat zuhur sudah ada waktunya, salat asar, salat maghrib, salat isya sudah ada waktunya. Jadi waktunya sudah, masing-masing waktu daripada salat yang 5 waktu itu sudah ditentukan. Artinya masih ada waktu untuk kita melaksanakan yang lain. Oleh sebab itu tidak ada alasan seseorang untuk meninggalkan itu. Tidak ada alasan seseorang untuk tidak mengerjakan salat yang 5 waktu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum, jangan sampai harta-harta kalian melalaikan kalian. La tulhikum amwalukum, jangan sampai harta-harta kalian membuat kalian lalai. Wala auladukum, demikian juga jangan sampai anak-anak kalian membuat kalian lalai mengerjakan salat. Ada kadang orang lantaran mengurus
mengurus hartanya, ya, lantaran itu dia meninggalkan sholat. Ada orang yang lantaran mengurus anak-anaknya, lantaran itu dia meninggalkan ibadah sholat. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jelaskan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peringatan, la tulhikum amwalukum wala auladukum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kalian, anak kalian, jabatan kalian, urusan dunia membuat kalian lalai mengerjakan sholat. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Daripada mengingat Allah. Artinya di sini daripada mengerjakan sholat yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai as-shalawatil khamsi. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang mengerjakan hal tersebut, fa ulaika humul khasirun. Mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Jadi mana maksudnya? Jadi siapa saja yang lantaran mengurus harta, lantaran anak, lantaran kegiatan-kegiatan dunia, kemudian dia lalai mengerjakan sholat, tidak mengerjakan sholat, maka itu akan termasuk orang-orang yang rugi dunia akhirat. Jika lantaran dunia yang kecil, jika lantaran dunia yang sedikit ini membuat kita lalai mengerjakan sholat, membuat sholat kita tergadai, membuat sholat kita itu hilang, ya, membuat sholat kita itu tidak bisa kita kerjakan lantaran mengurus dunia yang hina, yang sedikit. Dunia ini sedikit. Masa lantaran dunia yang sedikit kemudian yang banyak menjadi hilang. Lantaran dunia yang hina kemudian akhirat itu akan hilang. Sungguh merugi. Sungguh orang-orang itu sungguh seseorang itu akan sangat rugi jika dunia yang sedikit, jika dunia yang hina dikatakan ulama, ya, dunia tadil, ya dunia aqallu minal qalili, kata ulama. Ya dunia aqallu minal qalili. Dunia itu sedikit, kata ulama. Aqallu minal qalili. Lebih sedikit daripada apa yang dikatakan sedikit. Apa sih yang dikatakan sedikit di atas dunia ini? Ya. Apa yang dikatakan sedikit? Masa sedikit daripada dunia ini? Ya dunia aqallu minal qalil wa asyikuha adallu minal dhalil. Dan orang yang asyik, artinya orang yang selalu terlalu mencintai dunia sehingga melupakan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantaran mengurus dunia, lupa terhadap kewajiban-kewajiban yang lain. Lantaran mengurus dunia, ya, akhiratnya menjadi hilang. Itu dikatakan oleh ulama azallu minaz zalili. Lebih hina, ya, hina daripada sesuatu yang hina. Azallu minaz zalili. Makanya oleh sebab itu sangatlah rugi orang yang tertipu dengan dunia. Lantaran dunia dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantaran dunia salat, ya, kerja dunia, ya, dengan sebab pekerjaan dia tidak salat zuhur, lantaran pekerjaan dia tidak salat asar, lantaran pekerjaan dia melupakan kewajiban-kewajiban. Nah, ini orang yang ulaika humul khasirun. Fa ulaika humul khasirun. Mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Jika kita rugi, misalnya rugi dalam berniaga, rugi dalam berusaha, bisa kita cari. Misalkan kita berusaha, ya, berdagang, kemudian
mengalami kerugian. Kalau di dunia, kerugian usaha di dunia masih bisa kita cari. Masih ada waktu, kesempatan untuk mencari modal, untuk mencari pengganti daripada kerugian. Namun, bagaimana kalau kerugian itu di akhirat? Sudah tidak bisa akan kita cari lagi kerugian tersebut. Supaya kita menjadi orang beruntung. Tidak bisa. Maka oleh sebab itulah kita diperingatkan. Semasa kita hidup di atas dunia, kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum. Jangan sampai jangan kalian dilalaikan. La tulhikum amwalukum. Jangan sekali-kali kalian dilalaikan oleh harta-harta kalian. La tulhikum amwalukum wala auladukum. Demikian juga jangan sampai anak-anak kalian membuat kalian lalai. Jangan sampai kalian dilalaikan oleh anak-anak. Jangan sampai kalian dilalaikan oleh pekerjaan sehingga melupakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalian dilalaikan oleh pekerjaan, oleh urusan dunia sehingga kalian lalai, lupa lupa mengerjakan salat. La tulhikum amwalukum. Allah Subhanahu wa taala berikan kita peringatan. Berikan kita peringatan supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang rugi. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang rugi. Sungguh rugi. Sungguh rugi kita ketika sholat kita, ketika sholat ini kita gadaikan, sholat ini sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran dunia yang sedikit, kemudian kita meninggalkan sholat, kemudian sholat kita hilang gitu saja. Nauzubillah min dzalik. Faulaika humul khasirun. Orang-orang yang lalai mengerjakan sholat lantaran mengurus harta, lantaran mengurus pekerjaan, lantaran mengurus anak, lantaran mengurus dunia. Faulaika humul khasirun, firman Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang rugi. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beruntung, yang selalu mengerjakan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa fi dubri kulli shalah, setiap selesai melaksanakan salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu jangan sampai kita lupa. Allahumma a'inni, ya Allah, tolong aku, tolong kami ya Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika, untuk selalu mengingatmu, ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati, untuk terus bersyukur, untuk beribadah dengan yang lebih baik. Sebab apa? Sebab tanpa bantuan, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa melaksanakan ketaatan, kita tidak akan bisa melaksanakan salat tersebut. Kita tidak akan bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakan dirinya kuat? Oh, saya kuat, saya pasti mengerjakan salat, saya pasti bisa, mampu. Tapi itu semua tanpa ada pertolongan, bantuan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa melaksanakan salat. Kita tidak bisa melaksanakan taat. Nah, oleh sebab itu, jangan sampai kita lalai terhadap sholat. Jangan sampai kita lalai terhadap waktu. Seandainya sholat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50 waktu. 50 waktu jadinya, misal seandainya dulu jadi sholat ini diwajibkan oleh Allah sebanyak 50 waktu. Mana waktu kita akan melaksanakan yang lain? Baru selesai melaksanakan sholat, sudah azan lagi. Baru selesai melaksanakan sholat, sudah azan lagi. Kan tapi kita diberikan istimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya 50 waktu, yang final, yang diasesikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 5 waktu. Taruhlah dalam mengerjakan sholat subuh 5 menit lah. Yang dalam 24 jam kita diberikan waktu dalam sehari semalam itu oleh Allah 24 jam. Taruhlah melaksanakan sholat subuh 5 menit bisa, misal 5 menit, sholat zuhur 5 menit, sholat asar 5 menit,
Salat maghrib 5 menit, salat isya 5 menit. Berarti berapa waktu yang dihabiskan untuk melaksanakan salat yang 5 waktu? Cuma 25 menit. 25 menit untuk melaksanakan salat yang 5 waktu dalam 24 jam. Selebihnya itu kita gunakan untuk urusan-urusan yang lain lah. Ini. Tapi terkadang masih banyak orang yang meninggalkan sholat. Coba kita lihat di luar. Berapa banyak orang sedang bekerja, masih bekerja, orang sedang sholat. Bahkan waktu mau hampir habis, banyak orang yang masih bekerja. Itu disebabkan kenapa? Karena kesadaran tidak ada. Kesadaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma aftaradallahu ala ummati as-salawatul khams." Sabda Nabi, yang pertama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap umatku adalah salat yang 5 waktu. Sabda Nabi. Wa awwalu ma yurfa'u min a'malihim as-salawatul khams. Amalan yang pertama kali akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat yang 5 waktu. Wa awwalu ma yus'aluna min a'malihim as-salawatul khams. Dan yang pertama kali akan ditanya kelak adalah tentang salat yang 5 waktu. Faman kana dhayya syai'an minha yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala. Dan maka barang siapa yang menyia-nyiakan sesuatu daripada salat-salat tersebut, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, jika ada kekurangan dari salat-salat yang wajib, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, unzuru hal tajiduna li 'abdi nafilatan min salatin tatimmuna biha. Lihat, kelak jadi kelak di hari kiamat, ketika kita dihisab, pertama kali yang dihisab adalah salat yang 5 waktu. Ketika di situ terdapat atau dijumpai salat kita, misal kelak di hari kiamat, ketika dijumpai dalam salat yang 5 waktu itu ada kekurangan, ada masih kurang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan perintahkan kepada malaikat, unzuru hal tajidina filatan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai malaikatku, unzuru, lihat, hal tajiduna li 'abdi salatan nafilatan min salatin tatimmuna biha. Lihat, cari apa ada salat-salat sunat yang sudah mereka kerjakan untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan salat wajib yang sudah dia kerjakan. Jadi begitu kalau ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab salat fardu kita dihisab, kemudian dijumpai ada kekurangan-kekurangan, maka kita akan dicari salat sunnah yang sudah kita kerjakan. Nah, jika ada ma naqasa minal faridah wanzuru fi siyami 'abdi syahri Ramadan. Demikian juga puasa wajib, ketika dihisab ada kekurangan, maka akan dicari apa? Dicari salat sunnah. Zakat demikian. Nah, jika ibadah wajib itu misalkan salat, ketika dihisab ada kekurangan, maka dicarilah salat sunnah untuk melengkapi, untuk menyempurnakan. Nah, jika terdapat ada salat sunnah yang sudah kita kerjakan untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan salat fardu yang sudah kita kerjakan di atas dunia, maka insya Allah kita lolos, insya Allah kita sukses, insya Allah kita akan selamat. Namun jika salat fardu kita masih ada kekurangan, salat fardunya misalkan melaksanakan salat secepat kilat lah, tidak cukup syarat, tidak cukup rukun apalagi. Nah, kemudian
sholat sunnah juga tidak ada, maka sholat yang sudah kita kerjakan pasti akan ada kekurangan. Maka saat itu tidak akan ada jalan untuk menyelamatkan diri. Nah, itulah sebabnya kita diperintahkan juga untuk melaksanakan sholat sunnah. Jadi faedahnya melaksanakan sholat sunnah itu adalah litakmilil faraidi, untuk menyempurnakan sholat fardu. Jadi jika ada kekurangan di dalam sholat fardu yang sudah kita kerjakan, maka sholat sunnah yang sudah kita kerjakan itu akan menyempurnakan. Ya, itu yang digunakan untuk menambal kekurangan daripada sholat fardu yang sudah kita kerjakan. Demikian juga ketika kita melaksanakan puasa sunnah, maka jika kita kelak ketika dihisab ibadah puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, jika masih ada kekurangan di ibadah puasa wajib kita, maka ibadah puasa sunnah kita itu akan menjadi penyempurna daripada ibadah puasa wajib yang sudah kita kerjakan. Nah, intinya di sini adalah bagaimana kita mengerjakan kewajiban yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian melaksanakan ibadah sunnah untuk melengkapi kekurangan daripada pada fardu yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang selalu taat kepada Allah, selalu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Ya, selalu melaksanakan taat, mati dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdik, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.